Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Maruf Said, tentu saja beserta Dirjen dan jajaran, kemudian juga hadir dari DPRD, Ibu Rani, Wakil Ketua DPRD, dengan juga Bu Ima, Bapak Edo. Kami juga didampingin Pak Sekda, ada Pak Asisten, Dirut PD Pasar Jaya, dan jajaran yang lain. Siang ini kita memenuhi janji sebagaimana yang arahan Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Menteri Dalam Negeri pada waktu kunjungan peninjauan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 yang lalu. Janji kita waktu itu kepada Pak Menteri untuk open house akan kita buka hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 14.00. Dan alhamdulillah kita bisa menepati janji bahkan lebih awal, yakni pada pukul 10.00. Sebagaimana juga sudah sampaikan, bahwasanya rusun Pasar Rumput ini ada 198 unit yang nantinya diperuntukkan untuk yang pertama yang sifatnya gratis adalah untuk 418 unit bagi mereka yang mengalami musibah kebakaran yang sudah masuk tanggal 15 Agustus, semestinya keluar tanggal 15 November. Namun demikian sesuai arahan dan sepakatan bahwanya mereka nanti akan gratis sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025. Artinya setahun sejak harusnya setahun lebih ya. Tapi kita bilang kemarin tanggal 27. Kemudian nanti juga akan ada peruntukan untuk cadangan bagi mereka yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung. Ini sudah kita hitung melebihi dari jumlahnya kurang lebih 271. Kemudian sisanya adalah nanti untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dengan kisaran harga yang sudah kita perhitungkan adalah paling murah 1.100.000 dan paling mahal 2.250.000. Mohon mungkin dari Bapak Menteri menyampaikan. Kemudian juga harga ini belum termasuk PPN dan PH. Namun demikian kami juga akan berupaya untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan PPN dan PPH ini bisa dibebaskan sehingga bisa lebih meringankan mereka-mereka yang MPR. Namun demikian kami juga mohon dukungan dari Bapak Menteri Perhubungan dan dari DPRD. Mungkin demikian, selanjutnya dari Bapak Menteri Perhubungan. Terima kasih Pak Gub. Pak Gub yang baik, yang punya hati, dan Pak Sekda, Pak Dirut PT Pasar Jaya. Kemudian ini ada dua adik saya, pimpinan DPRD, dua-duanya jagoan perempuan, ya. Dan juga ada Brando yang saya hormati. Tolong tadi surat buat Menteri Keuangan segera dibuat, tolong juga ditembuskan kepada kami supaya kita perjuangkan bersama, karena itu bukan kewenangan kami. Supaya kalau berhasil pasti meringankan rakyat di sini. Yang kedua juga saya berterima kasih karena Bapak Gubernur menepati janji walaupun sebenarnya tidak, ya. Karena janjinya open house hari ini jam 2 siang. Tapi Gubernur ini ingkar janji. Dia sudah buka dari jam 10 pagi. Tuh ya Pak Gubernur, tapi nggak apa-apa, itu ingkar janji yang bagus. Karena kalau baru buka jam 2, saya nggak kebayang ramenya kayak gimana. Jadi itu langkah strategis yang bagus. Kemudian saya ingatkan tadi kepada teman-teman Pemda dan DPRD DKI, ini jangan setengah hati, kawal sampai di ujung, jadikan percontohan. Tadi kita sudah sepakati penghuninya diutamakan masyarakat sekitar. Yang pekerjanya, tempat bekerja atau tempat usahanya jangan jauh dari sini. Kemudian ASN dengan berpenghasilan rendah, yang juga tempat kerjanya jangan jauh dari sini. Kemudian TNI, tadi saya lihat ada yang tinggal di Depok, tapi anggota dari Kodam Jaya. Jadi kalau bisa yang seperti itu tepat. Ada guru yang rumahnya tadi di mana itu? Di Pasar Minggu, kerjanya di Setiabudi. Itu adalah segmentasi yang cocok untuk mengurangi kemacetan. Jadi mereka ke tempat kerjanya dekat dari sini. Kemudian juga anggota Polri yang berpenghasilan rendah, yang juga tempat kerjanya jangan jauh dari sini. Kemudian TNI, tadi saya lihat ada yang tinggal di Depok,
tapi anggota dari Kodam Jaya. Jadi kalau bisa yang seperti itu tepat. Ada guru yang rumahnya tadi di mana itu? Di Pasar Minggu, kerjanya di Setiabudi. Itu adalah segmentasi yang cocok untuk mengurangi kemacetan. Jadi mereka ke tempat kerjanya dekat dari sini. Kemudian juga anggota Polri yang berpenghasilan rendah, guru, dan juga milenial yang ada bekerja di sekitar Tamrin, Sudirman, dan Setiabudi. Kenapa tujuannya? Ada ekosistem yang bagus. Dan saya minta ini nanti bisa heterogen, jadi bisa kita bisa melihat ekosistemnya Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam background dan bisa bekerja sama yang produktif. Jadi Ibu Rani dan Ibu Ima dan Pak Brando, saya mohon itu dikawal. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh baik bagaimana bukan hanya membangun gedung, bukan hanya memberikan sewa yang tadinya 3,5 juta Pak ya, tapi atas kemurahan Gubernur DKI bisa diturunkan jadi paling murah 1,1 juta dan menjadi paling mahal 2,250 juta. Itu tepuk tangan buat Gubernur Jakarta. Harusnya 3,5 juta udah dipasarkan dan diturunkan. Saya pikir ini adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Kebijakan-kebijakan, perhatian-perhatian harus utamakan kepada wong cilik, dan Gubernur Jakarta dan jajaran sudah melaksanakan dengan sangat baik. Terima kasih, betul-betul saya ucapkan terima kasih. Bayangkan kemarin sempat dipasarkan pukul rata 3,5 juta, peminatnya udah berapa? Lebih dari 3.000. Kemudian kebijakannya dibatalkan. Kalau dibatalkan begitu, saya rasa untuk kebaikan nggak apa-apa Pak. Ya, ada yang protes nggak Pak? Tidak ada Pak Menteri. Jadi bayangkan ya, kalau kita membatalkan kebijakan yang jadi yang lebih baik ya Pak Dirut, tentu semua akan mendukung. Jangan ragu-ragu lah. Kita jangan ragu-ragu melakukan perubahan untuk yang lebih baik. Nah, dari sini juga saya mendapatkan masukan 128 unit itu bisa dapat dengan harga 1,1. Betul ya Pak ya? Tolong pilih betul-betul 1,1 juta ini adalah angka yang paling murah. Ya, bahkan kemarin di bawah angka 1,250. Nah, tolong pilih betul-betul yang berhak Pak. Tadi kita bicara soal kemiskinan ya. Saya minta teman-teman di DPRD DKI, mohon kalau boleh di sini juga nanti ada program meningkatkan naik kelas. Bagaimana di sini ada orang miskin dengan ekosistem yang baik, ada pembinaan yang baik, 2-3 tahun tidak jadi miskin lagi. Jadi kalau boleh ada suatu lompatan yang dilakukan di sini, ada program sehingga kita bisa merubah, membantu nasib warga DKI yang tadinya sederhana menjadi dia naik kelas. Jadi supaya nanti bansos-bansos di DKI kita bangga bukannya nambah tapi berkurang. Ya, dengan adanya program itu. Jadi kalau nanti ada tahun anggaran, betul Pak Sekda ya, jadi bansosnya bisa berkurang. Karena orang miskin di Jakarta berkurang. Nah, itu yang harus kita lakukan menurut saya. Program-program, saya pikir DPRD DKI juga akan sangat bahagia kalau orang miskinnya berkurang. Contohnya jelas indikatornya, bansosnya berkurang nggak? Nah, itu saya pikir tolong dipikirkan sama-sama ya. Dan tadi sudah sampaikan ada beberapa pasar. Di pasar mana aja Pak? Pasar Minggu, tolong bagian kasih dong. Pasar Minggu, biar jelas suaranya. Rusun Barang Muda dan satu Pasar Minggu Pak. Ya, Pasar Minggu 1 Pak. 2. Kemudian di Rusun Marunda, Nagrak sama Komarudin. Nah, kalau Pasar Minggu itu kan masih ada tanah sisa ya Pak. Iya Pak. Jadi kita tidak usah merelokasi pedagangnya. Bisa Pak nanti Pak. Bisa. Jadi jangan sampai kita kasihan nanti kalau pedagang, biasanya kalau direlokasi dibangun dulu, biasanya penghasilan turun Pak. Kalau ada tanah sisa, dia dibangun dulu, baru relokasi ke tempat sebelahnya Pak. Nah, tolong kita mindset kita tentang pembangunan yang berkeadilan. Kita punya strategi, jangan dengan cara gitu malah membuat orang jadi penghasilan turun, jadi orang miskin baru Pak di Jakarta. Jadi kalau bisa kita membangun itu seperti Pak Gubernur, bagus sekali. Mau direlokasi di sekitar Ciliwung, sebelum direlokasi sudah ada tempatnya. Ini pikiran-pikiran maju ya dari Pemda DKI dan DPRD, saya pikir langkah maju. Kebanyakan
Dipindahin dulu baru dipikirin mau di mana penampungan. Ini saya pikir langkah strategis bagaimana pembangunan yang berkeadilan. Saya rasa itu, mari kita bekerja sama lagi Pak ya. Mohon dukungannya buat kementerian kami.